Oke, kita mulai ya. Kali ini kita bakal bedah cerita transformasi bisnis yang, wah, luar biasa banget. Kita ngomongin soal PT Pelita Samudra Shipping atau PSSI. Bayangin deh, ini cerita tentang gimana sebuah raksasa logistik yang gede karena batu bara, sekarang harus putar haluan ke lautan yang benar-benar baru cuma buat bertahan hidup. Nah, pertanyaannya tuh sebenarnya simple tapi ngena banget. Gimana caranya perusahaan yang seluruh model bisnisnya bergantung sama batu bara bisa survive atau bahkan tumbuh di zaman di mana semua orang udah mulai pindah ke energi bersih? Ini nih dilema raksasanya PSIE. Baik, biar kita semua paham seberapa besar pertaruhan ini, kita kenalan dulu yuk sama pemain utamanya, PSSI. Jadi intinya, PSSI ini tuh kayak tulang punggung logistik buat banyak banget perusahaan tambang batu bara di Indonesia. Mereka lah yang ngangut batu bara dari tambang, antar pulau, sampai ke luar negeri. Selama bertahun-tahun, bisnis ini cuan banget dan bikin mereka jadi pemain kunci di sektor ini. Tapi, fondasi yang dulu kokoh banget bangun PSSI, sekarang justru mulai goyang. Yuk, kita lihat tantangan apa aja sih yang mereka hadapi? Gampangnya gini, pasar batu bara yang dulu jadi sumber kekuatan PSSI, sekarang malah jadi sumber ketidakpastian terbesar mereka. Era emas batu bara lagi diuji nih. Dan ini bukan cuma firasat loh. Para analis industri juga udah ngasih peringatan. Kutipan ini nunjukin kalau ke depannya nggak bakal gampang. Tekanannya datang dari mana-mana, dari dalam negeri maupun luar negeri. Nah, yang menarik banget dari data ini adalah harga acuan batu bara berdasarkan nilai kalorinya, atau GAR. Coba deh perhatiin polanya. Aneh kan? Batu bara yang kalorinya paling tinggi, yang kualitasnya paling bagus, harganya malah turun. Yang kalorinya lebih rendah malah naik. Ini gambaran sempurna betapa gilanya volatilitas pasar. Susah banget ditebak, dan ini jelas jadi risiko gede buat perusahaan yang napasnya bergantung sama komoditas ini. Jadi intinya adalah PSSI ini nggak cuma ngadepin satu masalah. Mereka lagi di tengah badai yang sempurna. Permintaan global yang berubah-ubah, regulasi pemerintah yang makin ketat, biaya produksi yang terus naik, dan tentunya ancaman jangka panjang dari energi terbarukan yang makin murah dan makin populer. Tapi, ngadepin semua ini, PSSI nggak cuma diem aja. Mereka pilih buat bertindak. Sekarang, kita lihat gimana cara mereka merespons tantangan ini. Nah, ini dia inti ceritanya. PSSI meluncurkan rencana transformasi bisnis yang super ambisius untuk 5 tahun ke depan. Ini bukan sekedar penyesuaian kecil-kecilan ya, ini perombakan total model bisnis mereka. Strategi mereka itu ada 4 pilar utama. Nomor 1, dan ini yang paling penting, diversifikasi. Udah, jangan batu bara melulu. Kedua, beresin struktur modalnya biar lebih sehat. Ketiga, modernisasi kapal-kapal mereka biar makin efisien. Dan yang keempat, ini keren. Mereka pakai pendekatan asset light. Maksudnya apa? Daripada beli semua aset, mending sewa aja sebagian. Biar lebih lincah dan gak berat di modal. Disinilah strategi mereka jadi menarik banget. PSSI pinter, mereka ngincer komoditas masa depan, terutama nikel. Kenapa nikel? Ya karena nikel itu komponen vital buat baterai kendaraan listrik atau EV, industri yang lagi meledak di seluruh dunia. Mereka bahkan udah buka kantor perwakilan di Kendari loh, buat fokus ngangkut nikel. Dan ini nih yang nunjukin betapa radikalnya perubahan mereka. Lihat deh, targetnya untuk tahun 2025. Pendapatan dibagi rata 50-50 antara batubara dan non-batubara. Ini pertaruhan besar yang tujuannya buat menyeimbangkan total sumber pendapatan mereka cuma dalam beberapa tahun. Tentu aja, rencana sehebat apapun butuh duit yang kuat buat jalan. Jadi, sekarang mari kita cek kesehatan keuangan PSSI. Mampu ngasih mereka mendanai transformasi sebesar ini? Ternyata, orang luar juga kelihatan optimis. Analis dari RHB Research misalnya, sampai ngasih rating beli buat saham PSSI. Alasannya, fundamental perusahaannya kuat dan tentu saja strategi diversifikasi mereka yang dianggap visioner. Yuk, kita lihat angkanya. Kapitalisasi pasar mereka sekarang ada di angka 1,86 triliun rupiah. Biar ada gambaran, ini menempatkan PSSI di kategori perusahaan kecil sampai menengah di bursa. Artinya, mereka cukup lincah tapi juga lebih rentan sama pergerakan pasar. Nah, angka yang satu ini menarik banget buat para investor. Imbal hasil dividennya 9,78%. Angka ini gede banget loh. Ini nunjukin kalau perusahaan ini secara historis royal banget bagi-bagi keuntungan ke pemegang saham, tanda kalau mereka percaya diri dan keuangannya sehat. Selanjutnya kita lihat rasio harga terhadap pendapatan atau PE ratio mereka ada di 72,36. Kalau dilihat angkanya doang, kelihatannya tinggi banget ya, tapi coba kita lihat konteksnya dulu. Nah, ini dia konteks yang penting banget.
PE ratio PSSI itu jauh banget di atas rata-rata perusahaan sejenis dan rata-rata sektornya. Artinya apa sih nih? Gampangnya gini, pasar itu naruh ekspektasi super tinggi ke PSSI di masa depan. Investor rela bayar mahal buat sahamnya sekarang karena mereka percaya banget sama potensi cuan dari strategi transformasi yang lagi mereka jalanin ini. Oke, jadi setelah kita lihat masalahnya, solusinya, sampai kondisi keuangannya, kesimpulannya gimana? Yuk kita rangkum pandangan investor soal jalan yang bakal ditempuh PSSI ke depan. Jadi, ada dua sisi koin di sini. Yang optimis atau bull case, ngelihat diversifikasi ke nikel buat EV ini langkah jenius, apalagi didukung keuangan sehat dan kontrak jangka panjang. Tapi di sisi lain, yang pesimis atau bear case, ngingetin resikonya. Ukurannya yang relatif kecil bikin dia rentan, ketergantungan sama harga komoditas global itu masih ada, dan valuasi yang tinggi bisa bikin investor cepat-cepat ambil untung. Pada akhirnya, kita kembali ke pertanyaan awal. PSSI lagi mempertaruhkan segalanya, mengubah identitas mereka dari tukang angkut batu bara jadi pemain logistik multi-komoditas yang fokus ke masa depan. Pertanyaannya sekarang, apakah langkah berani ini cukup buat membawa mereka melewati badai perubahan dan sampai ke cakrawala yang baru? Ya, cuma waktu yang bisa menjawab.